Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Neng di channelnya Neng Nok Channel. Hari ini Neng Nok Channel akan ngebahas hasil doktif melanjutkan mempertanyakan gitu soal laporan beliau di Metro Jaya. Yuk cekidot. Oke, jadi di sini sebenarnya sih doktif ingin meminta transparansi, ini meminta kejelasan tentang proses yang terjadi kemarin itu ya, dari pemeriksaan yang kemarin itu. Karena sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Karena doktif merasa ada kejanggalan, ada keanehan ini. Itu ada beberapa step yang apa ya kita ngomongnya ya, gampangannya terjadi. Doktif merasa ada kriminalisasi itu di sini. Jadi yang doktif ingin tanyakan mungkin kepada Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo, ini sudah menjadi isu yang cukup besar sekarang. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh para owner skincare nakal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mungkin dari aparatur negara ya, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini. Gitu. Jadi mohon untuk Pak Listio untuk juga bisa ikut mengawal kasus ini. Jadi agar kejanggalan-kejanggalan ini bisa diberi. Mafia skincare yang saat ini cukup berkembang di masyarakat bisa berkuasa di negara kita. Ini sebenarnya hukum ini miliknya siapa sih? Miliknya para mafia skincare atau milik negara Republik Indonesia? Gitu. Mungkin selama ini tidak ada yang berani bicara. Gitu. Dokter bicara serangannya luar biasa, Bapak Listio. Fitnahnya luar biasa. Dokter diam bukan berarti dokter takut atau panik. Dokter mengikuti segala prosedur hukumnya. Bahkan dibilang sekarang ada duta lapor. Gitu. Dokter dibilang duta lapor. Apa kesalahannya dokter jika melaporkan orang-orang yang ingin memfitnah dokter? Dan sekarang penggiringan opininya ini luar biasa. Dokter nggak mau diam. Gitu. Dokter akan melawan karena fitnahnya sangat luar biasa. Jadi mungkin bisa ditambahkan mungkin Pak Adi. Ditambahkan. Itu aja ya. Kejanggalannya apa sih? Kejanggalan dalam arti selain mengingat itu ada mulai itu tahu ada kejanggalan itu mulai sejak pertama kali pelaporan tersebut. Sejak pertama kali pelaporan dan misalnya ada cuma itu kayaknya remeh-temeh ya, misalnya penyitaan apa barang bukti misalnya seperti handphone, itu kan hal yang remeh-temeh ya. Kalau dokter mengikuti diserahkan ya nggak ada masalah, diserahkan aja gitu, karena memang tidak ada apa-apa bisa di dalam situ. Tapi kok salah satunya bisa diambil, sedangkan dokter kok nggak bisa diambil, tapi dokter yang ngertian apa. Dalam chat itu pun sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa, tapi kenapa kok ada dispesialkan gitu? Ada orang yang dispesialkan, yang dokter sendiri sebenarnya dispesialkan atau ada apa sebenarnya gitu? Itulah, jadi dokter pengen sebenarnya kasus ini dikawal yang emang menginginkan keadilan, bukan penggiringan opini. Kan sekarang yang menang itu di masyarakat penggiringan opini luar biasa. Gitu. Yang fitnah ini kan mungkin mereka berpikir nggak dapat apa-apa ya, atau mungkin dokter nggak berani melaporkan. Ya lebih baik dokter laporkan agar terbuka semuanya. Ya. Tapi kalau bicara ini dalam arti dan ini tadi sebut orang kuat dan segala macam itu. Dan ini dokter sendiri seberapa suka berjuang gitu untuk ini, kan? Jadi disebutkan agak berat karena mungkin banyak pihak. Karena memang ini ya namanya yang saya bilang sama mafia skincare ini luar biasa ya, mulutnya nggak berseri ya. Gitu, mereka luar biasa. Sedangkan kan dokter kan modalnya cuma data, nggak ada gimmick, nggak ada settingan, ya emang apa adanya gitu loh. Jadi ya sebenarnya sih dokter akan terus berjuang sih, tetap berjuang. Tapi
buktinya sudah lengkap semua atau memang ada beberapa bukti yang belum lengkap? Sudah sangat Semua lengkap. sudah. Misal kasusnya ke DRL. Ya, ini juga Doktif mohon adanya tindak lanjut seperti apa. Ini sekarang Doktif mau ke Insus untuk memantau sudah sejauh mana pelaporannya Doktif ke DRL. Jadi jangan sampai ada bilangnya, oh ini sekarang kan DRL, Doktif dengar melaporkan Doktif juga di Polres Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Entah atas dugaan apa kan Doktif juga nggak jelas ya. Pencemaran nama baik katanya dugaan. Pencemaran nama baik ya. Ya nggak apa-apa sih. Apa itu nanti kita tunggu aja kalau ada panggilan kita hadiri. Kita hadiri. Sebenarnya sih tidak ada masalah, itu kan bagus ya. Jadi jangan menggiring melalui buzzer-buzzer. Iya silakan dan hukum ya kita lalui dengan hukum seperti itu. Tapi prosesnya harus adil. Jangan ada dispesialkan ini. Karena seorang DRL yang dibilang terkenal dengan orang yang kebal hukum, cepet banget nih prosesnya. Nggak gitu dong, ya kan? Gitu. Jangan gitu ya, Polres Metro Jakarta Selatan. Jangan gitu, harus adil. Ya, prosesnya sesuai nih. Jangan dibilang lagi penyelidikan. Terus buzzernya sekarang yang heboh di medsos apa? Sidik. Ada baru awal penyelidikan. Kok tiba-tiba beritanya yang beredar naik sidik? Apa sih? Jadi sebenarnya apakah benar seorang DRL itu kebal hukum ya seperti dikatakan Bang Deddy? Ya, jadi makanya di sini juga Doktif minta ke Pak Listio tolong ini berjalannya seperti apa? Karena kalau Doktif kan hanya orang masyarakat biasa yang punya nyali aja nih sebenarnya, cuma berani nyali aja. Tapi kalau untuk materi dan segalanya ya Doktif memang tidak punya apa-apa. Doktif hanya ingin menuntut keadilan saja. Ini sudah bertahun-tahun, sudah ratusan miliar bahkan triliunan uang masyarakat terbuang percuma dan tidak ada yang seperti itu. Dan juga ada satu informasi untuk mungkin juga untuk Badan POM, semangat yuk Badan POM. Ini kan sudah banyak nih pelanggaran yang dilakukan oleh DRL. Doktif coba tanya dong, emang nggak ada penindakan dari Deputi atas produknya? Karena Doktif yakin pasti ada sebenarnya penindakan, cuman Badan POM bergeraknya secara silent. Gitu. Yuk kita lihat untuk Deputi 4 yang baru ya, kayaknya beliau lebih tegas dan cepat kayaknya sekarang. Kita tunggu aja nanti kegerakan dari Badan POM apa. Apakah benar nih seorang DRL kebal hukum? Karena Prof. Taruna bilang bahwa tidak ada satupun masyarakat di Indonesia dengan kepemimpinan Prof. Taruna kebal hukum. Tapi yang tadi update gimana dok? Yang tadi update. Nanti insya Allah sih kemungkinan ada berita baik ya. Kita tunggu hari Senin aja soalnya hari Terkait laporan dokter yang mana? Ya bukan laporan, kalau yang ini kita meminta ini apa namanya keadilan aja. Kalau ini kita meminta keadilan karena dokter merasa ada mulai kriminalisasi di sini, gitu ya. Tapi kalau untuk laporan yang khusus DRL ini sekarang dokter mau update. Terus untuk laporannya juga lagi berjalan. Jadi kita diskusi juga lagi berjalan nih prosesnya ya. Karena cukup banyak itu. Ya tadi dok mau kesana. Dok mau nanya. Pengacara dari RJ ini hari ini datang ke Bepom untuk bertemu dengan orang Bepom. Mungkin tanggapan dokter sendiri seperti apa? Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Kalau dokter ini silahkan saja, karena sebagai warga negara kan mau bertemu dengan Badan POM, itu silahkan saja. Badan POM kan lembaga negara ya. Iya. Jadi siapapun yang punya kepentingan dengan Bepom silakan. Silahkan, angkat aja, nggak ada masalah. Dokter mah tidak ada masalah hal seperti itu. Cuman ya inilah untuk owner-owner skincare, jangan melakukan penggiringan opini. Ya kita ngomongnya hukum, karena luar biasa sekarang penggiringan opininya. Memang yang punya uang kayaknya di sini yang punya uang yang berkuasa yang menang gitu ya. Enggak. Ya, jadi hukum ini milik negara, bukan milik konglomerasi atau mafia. Dok, tapi dengan ibaratnya banyak ada tekanan-tekanan juga dari komentar-komentar anggota DPR yang mempermasalahkan review. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.